Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak sekalian dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para ustadz dan juga kepada para pengurus masjid terutama atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan dakwah ini. Pada kesempatan di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk kita dapat bertemu di malam-malam berikutnya. Kita akan membahas sebuah kitab, yaitu kitab yang ditulis oleh ulama pada abad ke-8 Hijriah. Jadi kalau abad ke-8, kira-kira abad keberapa Masehinya? Abad ke-14 ya, kira-kira abad ke-14 Masehi ya, tahun-tahun 1400-an. Yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Ibnu Rajab ini, beliau memiliki kitab namanya Kitab Tauhid. Beliau adalah seorang ulama dari Dimashq, dari Damaskus. Banyak karyanya baik dalam ilmu hadis, ilmu fikih, penjabaran terhadap hadis-hadis Sahih Bukhari. Dan diantaranya juga beliau menulis seputar persoalan tauhid ini. Nah, kita mengetahui bahwa tauhid ini merupakan perkara penting, Pak, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla apabila seseorang tidak bertauhid. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an. Kata Allah Jalla wa Ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada." Yang artinya barang siapa ingin berjumpa dengan Rabb-nya, ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia mengerjakan amalan yang saleh. Falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya. Inilah tauhid. Nah, kitab Tauhid Ibnu Rajab ini dia memiliki keistimewaan dari sisi bahwa kalau pembahasan seputar tauhid itu umumnya berbicara untuk kita meninggalkan kesyirikan yang besar, kesyirikan yang kecil. Sedangkan dalam kitab Ibnu Rajab ini, seseorang yang menauhidkan Allah itu juga harus meninggalkan kedurhakaan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pembahasan tauhid pada umumnya
Kita mengetahui bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi. Karena ilah artinya al-ma'bud, yang disembah. Sehingga kita artikan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Pada kitab tauhid yang ada di hadapan kita ini, kita mengetahui makna lain dari ilah. Bahwa ilah artinya alladzi yuta' wa la yu'sa. Nanti akan sampai ke situ. Bahwa tidak ada ilah. Ilah di sini artinya adalah yang ditaati dan tidak dimaksiati. Ini berarti apa? Konsekuensinya orang yang dia memperturutkan hawa nafsunya, bahwa yang dimuliakan Allah, dia cacat tauhidnya, bahkan bisa jadi hilang tauhidnya. Nanti kita akan sampai ke sana, di mana dikutip di situ firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Jalla wa Ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian saksikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya ilah? Jadi la ilaha illallah Anda dituntut untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Tapi kalau Anda memperturutkan hawa nafsu, berarti ada bagi Anda ilah lain selain Allah. Karena itu la ilaha illallah Anda mungkin ruddat, ditolak. Jadi ini pembahasan yang luar biasa, Pak, yang dimuliakan Allah, yang menjadikan kita hendaknya mereview ulang sejauh mana pemahaman kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita berjumpa dengan Allah dan Allah Subhanahu wa taala radin anna, dia ridha kepada kita semua. Baik, hadirin dimuliakan Allah, kita tidak akan berpanjang lebar dalam muqaddimah yang singkat ini. Kita akan masuk kepada awal pembahasan kitab. Sebelum kita baca, saya sedikit menggambarkan dulu bahwa di awal pembahasan kitab ini, pembahasannya tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kita mengetahui barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, betul? Masuk surga, begitu bukan? Ya, dan itu betul. Ya, tapi yang dimaksud masuk surga itu ada dua golongan. Yang pertama, masuk surga dukhulan awaliyan, masuk surga bersama dengan gelombang yang pertama, artinya dia tidak disentuh oleh azab. Dan yang kedua, masuk surga masbukun bi azab. Dia masuk surga tapi mampir dulu di neraka, di azab di neraka. Apabila telah selesai dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa orang Islam kalau dia mati muslim, ya, pasti tempatnya ke surga. Nah, ini jenis yang pertama dari hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah, menjanjikan masuk surga bagi orang yang mengucapkannya. Yang kedua, karena ada dua macam tentang hadis-hadis ini. Yang kedua, yang menjanjikan tidak disentuh oleh api. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan haramkan dia dari neraka. Saya ingin tanya sama Bapak hadirin Allah di sini. Dua janji Nabi SAW ini. Yang pertama, dijanjikan masuk surga. Yang kedua, tidak disentuh oleh azab. Ini sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Pak Indra? Beda jelas. Karena kalau masuk surga mungkin kena azab dulu, tapi masuk surga, gitu kan? Tapi tidak disentuh oleh api, itu artinya nggak mampir sama sekali ke neraka. Betul Pak? Ya, nggak disentuh oleh api loh, janjinya. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak di atas satu derajat, Pak. Derajatnya beda. Ya. Ada yang dia masuk surga, ya, bahkan tanpa hisab, tanpa azab. Seperti hadis 70.000, udah pernah dengar tentunya ya, insyaallah. 70.000 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Ya. Dan dibandingkan dengan jumlah umat Muhammad semenjak Nabi diutus sampai sekarang 70.000 itu sangat sedikit. Itu pun udah dikurangin satu sama sahabat Nabi yang namanya Ukasyah. Karena ketika Nabi bilang begitu, Ukasyah bilang, "Ya Rasulullah," kata Ukasyah, "wahai Nabi, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Mintakan kepada Allah biar aku termasuk dari 70.000 itu. Kata Nabi, "Anta minhum." Kamu termasuk dari mereka. Jadi 70.000 aja udah kurang satu, Pak. Ya. Udah kurang satu. Ya. Dibanding dengan sekian banyak ya umat Muhammad semenjak itu sampai nanti akhir zaman. Menjelang datangnya kiamat. Ya, tapi jangan khawatir. Ada riwayat dalam Imam Ahmad. Nabi SAW bilang, "Fastazadtu Rabbi fazadani." Maka aku minta kepada Rabbku dan Allah menambah. Min kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. Itu hadisnya sahih. Jadi dari 70.000 tadi, setiap 1.000-nya dia bawa lagi berapa? 70.000. Kira-kira ada berapa, Pak? Yang jago matematika? 4,9 ya, juta. Ya. Dan itu pun juga masih sedikit. Ya, dan tentunya ya selamat dari azab, tidak disentuh oleh azab. Ini merupakan fadilah yang besar sekali, keutamaan yang agung sekali bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kita baca sekarang. Berkata penulis rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, qala asy-syekh al-imam al-alim al-amil al-lamah. Berkata asy-syekh al-imam al-alim al-amil al-lamah, ya, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Al-alamah itu artinya panji, lentera bagi umat, qudwah, teladan, hafid. Orang yang banyak hafal hadis, Zainuddin, ya, penghias agama, namanya Abdurrahman. Jadi Ibnu Rajab ya itu ya panggilannya, sedangkan namanya adalah Abdurrahman. Ibnu Syekh Shalih Al-Allamah Ahmad ibn Rajab. Ya. Dan ayahnya pun juga seorang ulama, Ahmad ibn Rajab. Al-Hambali Al-Baghdadi. Secara fikih dia mengikuti mazhab Hambali. Ya, secara fikih dia mengikuti mazhab Hambali. Al-Baghdadi dia orang Baghdad, adamallahu naf'a bihi amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia terus bermanfaat. Amin. Semoga Allah Azza wa Jalla kabulkan. Kemudian beliau bilang, qala fi sahihain. Jadi langsung hadis, Pak. Ya, jadi kalau kitabnya salaf itu beda sama kitab yang ditulis oleh orang khalaf. Kita ini khalaf. Ya, isinya omongan kita aja, setebel itu isinya omongan kita aja gitu. Tapi kalau ulama dulu omongannya sedikit. Ya, lihat Sahih Bukhari. Langsung buka bab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Misalnya, ilmu itu sebelum ya berkata-kata dan berbuat. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, itu babnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Nah, begitu juga di sini. Ya, enggak banyak pendahuluan, langsung hadis. Fi sahihain, dalam sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik. Ya, Anas ya ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiyun shaghir. Ya, ketika Nabi SAW hijrah, ya, Anas dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim menemui Nabi SAW. Kemudian disodorkan kepada baginda Rasulullah, seraya berkata ibunya, ya Rasulullah, unais khadimuk. Wahai Rasul, ini anakku Anas kecil, dia yang akan melayanimu. Ya, ibunya bawa anaknya ya untuk jadi pelayan. Tapi
Ya, jadi pelayan di sini lihat dulu dong siapa yang dilayani gitu kan. Sehingga derajatnya tinggi di sisi Allah SWT. Ya, derajat sahabat Nabi SAW semuanya tinggi di sisi Allah SWT. Ya, Allah sebut mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Ya, ada di sini yang gelarnya radhiyallahu anhu. Enggak ada kan? Cuman siapa? Cuman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya radhiyallahu anhu. Allah ridha kepadanya. Akhirnya Anas melayani Nabi. Nabi di Madinah berapa tahun? Ayo, Pak, berapa tahun Pak Nabi? 10 tahun ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah usianya ketika itu berapa? 53 tahun. Ya, 40 tahun diangkat sebagai Nabi dan Rasul, 13 tahun berdakwah di Mekah, berarti berapa? 53. Ya, kemudian ya 10 tahun di Madinah, 63 tahun wafat. Berarti jatah Nabi di Madinah itu lebih sedikit daripada jatah Nabi saat di mana? Di Mekah. 10 tahun Anas melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku tidak pernah mendengar Rasulullah berkata, atas apa yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan? Atas apa yang tidak aku lakukan, Nabi ngomong, kenapa ya kamu lakukan dan kenapa tidak kamu lakukan? Diem aja Nabi. Dilayanin sama Anas, nggak pernah dikritik, nggak pernah diprotes. Anas melayaninya dengan sabar, akhirnya dia dapat doa Nabi. Ya. Didoain sama Nabi 3. Kata Nabi, Allahumma akfir malah wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas, keturunannya, dan masukkan dia ke dalam surga. Ketika Anas sudah tua, dia pun berkata, laqad ra'aitu tsnatain. Aku sudah lihat ya 2 doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia hartawan, banyak keturunan, wa antadartu tsalitsah, dan aku lagi nunggu yang ketiga. Apa itu? Dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Ya, itu tujuan kita semua Bapak Adi dimuliakan Allah. Allah maafkan semua dosa kita. Allah Azza wa Jalla terima amal ibadah kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu yang namanya peristirahatan terakhir gitu ya. Kalau baru masuk kubur mah belum istirahat, Pak. Ya, masih ditanya sama siapa? Sama malaikat Munkar Nakir ditanya. Ya, mungkin juga digebugin. Ya. Belum istirahat. Tapi istirahat itu saat kita melangkah di surga. Itulah istirahat yang sesungguhnya. Qala kata Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu ala rahli. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam boncengan sama Mu'adz. Mu'adz ini sahabat lain. Itu Mu'adz bin Jabal. Boncengan di atas rahal. Ya, rahal itu biasanya ya unta. Ya, tapi disebutkan dalam ya hadis yang lain ya bahwa ketika itu mereka naik ya keledai. Ya, kendaraan yang enggak terhormat. Ya. Di mata bangsa Arab ketika itu. Lain hal dengan kalau misalnya unta, ya. Mungkin kalau motor Astuti gitu ya, Astrea 73 gitu. Kalau yang terhormat misalnya apa gitu. Orang enggak ngelihat, enggak ngelengos. Ini menunjukkan akan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya. Bahwa Nabi naik kendaraan yang orang-orang enggak memandang bahwa itu kendaraan orang besar, sedangkan beliau adalah Rasulullah SAW. Udah gitu, naiknya nggak sendirian, ngebonceng orang pula. Ya, biasanya kan makin prestis kendaraan itu makin sedikit pintunya, Pak. Iya nggak? Roda 2 makin prestis, makin sedikit bangkunya, Pak. Iya kan? Tapi Nabi naik itu, Nabi pun juga boncengin sahabatnya. Faqala, lalu Nabi pun bilang, ya Mu'adz. Kata Nabi, wahai Mu'adz. Kemudian Mu'adz menjawab, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Ini orang-orang Betawi dulu kalau dipanggil ngomongnya apa? Lebek. Ya. Betul enggak? Ya. Tapi sekarang udah enggak kedengeran begitu. Ya. Karena banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab yang kita gunakan sebenarnya.
Labbaik itu artinya ya, aku sambut panggilanmu dan aku laksanakan perintahmu. Ya. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Aku sambut panggilanmu wahai Rasul dan aku taati perintahmu dengan senang hati. Kemudian Nabi manggil lagi, ya Mu'adz. Ini kan nggak biasa. Berarti Nabi pengen nyampein satu hal yang penting. Kenapa? Karena emang sengaja dipancing perhatiannya Mu'adz ini. Dipanggil beberapa kali. Mu'adz pun menjawab labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Qala, kata Nabi selanjutnya, ya Mu'adz. Sampai 3 kali. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian kata Nabi, qala ma min 'abdin, tidak ada seorang pun hamba yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi dengan la ilaha illallah, ya, dengan lisannya mengucapkan, ya, karena yang namanya kesaksian itu harus diikuti dengan qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Yang kedua, ya, hatinya meyakini kebenarannya, ya, wa i'tiqadun bil janan, ya. Dan yang ketiga, ya, amalannya membenarkan apa yang dia ucapkan, ya. Artinya dia berbuat, beramal, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Itu iman. Ya. Tidak ada seorang hamba yang dia bersaksi dengan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi juga bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maksudnya 2 kalimat syahadat. Illa harramallahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan dia dari jilatan api neraka. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi bukan sekedar masuk surga. Yang mana orang masuk surga, ya, bisa aja mampir dulu. Tapi kalau dibilang melainkan Allah haramkan dari neraka, ini luar biasa. Cuman hati-hati, ya. Nah, ini maksud dari tulisnya kita, agar jangan seorang salah paham. Antum bayangin misalnya, ya, kalau disampaikan di hadapan pelaku maksiat misalnya, hadis barang siapa mengucapkan la ilaha masuk surga. Kemudian dia paham masuk surga di situ bukan berarti, ya, seseorang tidak disiksa di neraka. Karena seperti yang tadi diterangkan, masuk surga bisa masuk tanpa siksa, bisa juga masuk sebelumnya disiksa dulu, begitu bukan? Tapi kalau misalnya hadis ini yang dibawakan, orang lagi cekek botol, dikasih tahu, orang mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan dijilat oleh api, maka dia akan menyangka bahwa cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dia akan meninggalkan maksiat. Ya, dia akan salah paham kalau nggak diiringi dengan penjelasan. Ya, dia akan terus dalam kemaksiatannya dan tidak akan meninggalkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia mengira bahwa maksudnya adalah apa? Cukup mengucapkan la ilaha illallah, maka seorang, ya, tidak akan dijilat oleh api. Anda ceramah misalnya di rutan, yang korupsi tetap korupsi, ya, yang maling tetap maling, yang tukang bunuh tetap, ya, sembarangan menghilangkan nyawa. Ceramah di diskotik, ya, makin gede diskotiknya. Ceramah di, ya, tempat prostitusi, ya, nggak akan tobat para, ya, pekerja seksnya. Kenapa? Karena salah paham dalam menyampaikan hadis. Jadi ini juga mesti diwanti-wanti bahwa di antara hadis ada yang menyampaikannya harus diiringi dengan pemahamannya. Ya. Karena bisa aja orang memahami, cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah disentuh oleh api, ya, bebas, gitu kan? Tapi apakah itu maksudnya? Nah, untuk itulah kitab ini diantaranya dibuat. Oke, kemudian kita lanjut, ya.
Qala ya Rasulullah, Mu'adz dengar ini dari Nabi. Gembira dong ya. Wah, ngucapin 2 kalimat syahadat, selamat dari api. Ya. Maka Mu'adz pun bilang sama Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, afala ukhbiru bihan nas fa yastabshiru? Boleh enggak ini hadis aku sebar nih ke orang-orang? Ketika itu Nabi masih hidup. Biar mereka juga bersukacita. Ya. Karena janji yang luar biasa dalam hadis ini. Nabi tahu bahwa hadis ini mungkin disalahpahami. Ya. Ketika ilmu itu belum sempurna, Islam itu belum lengkap. Ya, karena Nabi SAW menyampaikan hadis ini, dan beliau masih hidup setelahnya. Dan kita tahu bahwa menjelang wafatnya baru turun firman Allah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agamaku. Nabi khawatir kalau hadis ini disalahpahami. Maka apa kata Nabi? Dalam riwayat yang lain, la tubashirhum. Jangan kasih tahu mereka. Lihat, disuruh sembunyikan ilmu. Jadi nggak semua ilmu itu cocok untuk semua orang. Ya, nggak semua ilmu itu cocok untuk semua orang. Ya, ada yang mesti kita keep. Ya, ada yang harus disampaikan. Ya. Kenapa? Karena mungkin orang menjadi salah paham. Maka Nabi ketika itu melarang karena alasan tadi. Ya. Kata Nabi, la tubashirhum, jangan kasih tahu mereka. Ada sini. Fayattakilu, khawatir mereka bersandar. Apa maksudnya? Bersandar kepada la ilaha illallah dan enggak mau beramal, enggak mau mengerjakan perintah, enggak mau ninggalin larangan. Disebabkan karena apa? Karena kesalahpahaman dalam memahami hadis. Nah, selang ketika Nabi wafat, Mu'adz juga hidup panjang umurnya dan hingga akhirnya menjelang wafatnya Mu'adz pun mengabarkan hadis ini kepada orang-orang karena khawatir dia menyembunyikan ilmu. Fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mauti ta'assuman. Disebutin di situ ya. Maka Mu'adz pun mengabarkan dan menyampaikan hadis itu, makanya sampai kepada kita hadisnya. Ya kan? Kalau enggak sampai. Karena khawatir dia menyembunyikan ilmu. Nah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis ini menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Ya. Kita ambil satu hadis lagi ya. Wa fi sahihain an Itban bin Malik, dan dalam sahihain Sahih Bukhari dan Muslim dari Itban bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas api neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengannya dia mengharap wajah Allah. Ya, ini hadis mirip seperti yang tadi yang pertama, cuman dia memberi kabar kepada kita bahwa enggak cukup hanya dengan mengucapkan untuk selamat dari api. Tapi apa? Mengucapkannya harus ikhlas. Nanti akan sampai kepada pembahasan. Ya, tapi enggak apa-apa kita sebutkan dulu di depan bahwa yang dimaksud barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia diharamkan dari api neraka, yaitu yang menyempurnakannya. Itu menyempurnakan la ilaha illallah, yaitu dengan mendatangkan syarat-syaratnya. Ya. Dengan mendatangkan syarat-syaratnya. Di situ ada, antum bisa baca duluan di rumah, enggak apa-apa. Ya. Karena la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Ya. Sebagian ulama menyebutkannya 7 dan ada yang menyebutkannya 8. Kita sebut secara ringkas saja. Sekedar untuk kita tahu aja dulu di depan. Ya, ini udah keburu bunyi. Yang pertama adalah ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwal ilah minal asyaiqat uliha. 8 syarat harus kita datangkan kalau mau selamat dari api. Yang pertama ilmu. Ya, ilmu yang mengusir kebodohan tentang makna la ilaha illallah.
Yakin, itu yakin akan kebenarannya, yang mengusir keraguan akan kebenaran la ilaha illallah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun, ngucapinnya harus hanya mengharap wajah Allah, barusan hadisnya. Ya betaghi bidzalika wajah Allah, dengannya dia mengharap wajah Allah, bukan yang lain. Ikhlasun wa sidquka, harus jujur, ya nggak boleh bohong-bohongan seperti orang munafik, ya yang bohong-bohongan masuk Islam. Wasidquka mahabbatin, harus diiringi dengan kecintaan kepada kalimat ini dan kepada sesama pemeluk kalimat ini. Ya, karena ada pada orang itu ya kalimat yang sama yang saya cintai, maka dia harus cinta kepada sesama muslimin. Mahabbatin wa qiyadin, dan harus tunduk kepada tuntutan dari kalimat ini, karena kalimat la ilaha illallah itu memiliki tuntutan. Wal qabulilaha, dan harus menerima terhadap konsekuensinya. Kemudian yang kedelapan, harus berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelakunya. Ini 8 syarat. Nanti kita ambil insyaallah pelan-pelan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu taala ala wa ala. Cukup ya Pak ya. Udah ya bunyi alarmnya. Ya semoga pertemuan perdana ini ya bisa menjadi penggugah bagi kita. Khususnya dalam mempelajari ya pondasi agama kita itu tauhid. Ya bahwa ya ada banyak yang mesti kita gali dari agama kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan juga menjadi pendorong. Ya, pendorong yang paling kuat dalam ibadah itu tauhid sebenarnya. Adalah tauhid. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Wallahu taala ala wa alam. Ada sesi tanya jawab apa enggak? Insyaallah ya, semoga pertemuan yang akan datang ya, bisa kita buka sesi jawabnya untuk bisa baca dulu buku-buku itu di rumah. Insyaallah kalau kita ketemu lagi di bawah lagi bukunya gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.